Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah konsep yang cukup menarik, ya, filosofi dari ajaran para leluhur dari China, yaitu sebuah prinsip yang disebut dengan Wu Wei, ya, Wu Wei. Ya, kalau ini mau ditulis bahasa Mandarinnya, eh, saya lupa ingat, ya. Jadi ini gini ya, gini, terus mohon maaf kalau saya 1, 2, 3, 4, terus kemudian ditutup lagi, dan kemudian di 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah Wu. Ya, kalau W-nya, semoga saya tidak lupa ya. Gini, kemudian bangun rumahnya sedikit, ya, gini, lalu kemudian, mohon maaf kalau saya salah urutannya. Jelek banget B-nya. Oke, ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini kalau dalam aksara Mandarinnya itu seperti ini. Ini W saya ini salah nih, harusnya apa dalamnya nih ada 4-nya. Harusnya 1, 2, 3, 4 itu bagus. Ya udahlah ya, namanya juga beginner. Ini saya buat bagus dulu deh. Nanti daripada diketawain ya. 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 Kemudian 1, 2, 3, 4. Bener nggak nih? Harusnya ya, mohon maaf lah ya, cuman maklum lah sudah nggak belajar lama. Ya. Nah, sekarang prinsipnya adalah Wu Wei ini adalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebenarnya seperti no action karena Wu itu artinya enggak, no atau non, ya. Jadi kalau Wei sendiri mungkin bisa disebut sebagai sebuah apa ya? Sebuah tindakan, ya, sebuah tindakan mungkin ya Wei. Jadi eh, sebuah tindakan mungkin ya. Ya, jadi orang lebih gampang aja disebut dengan no action atau non action. Ya. Seringkali ketika orang melihat Wu Wei ini, orang berpikir bahwa oke, Pak, berarti Wu Wei ini identik dengan pasif. Ya, berarti identik dengan lazy, malas. Ya, lalu kemudian identik dengan diam aja. Identik dengan pasrah. Ya, pasrah yang negatif ya. Artinya pasrah yang putus asa. Nah, lebih tepatnya bukan pasrah, sebenarnya mungkin putus asa. Nah, ya hati-hati ya teman-teman. Jadi ini Wu Wei ini sebenarnya hampir mirip dengan konsep yang disebut dengan totally surrender. Hampir mirip ya. Totally surrender. Hampir mirip, hampir mirip. Hampir mirip. Disebut dengan totally surrender. Hampir mirip. Nah, seringkali kebanyakan orang melihat Wu Wei ini sebagai sebuah pembenaran terhadap sebuah kemalasan. Ya, jadi kalau sekarang kalau sekarang kita lagi males, lagi putus asa, ya, lagi gini salah, gitu salah, udah kita ngomong Wu Wei aja, surrender aja, pasrah aja. Apakah seperti itu pemahaman dari Wu Wei? Ya, sebenarnya adalah tidak. Ya, jadi justru kadang-kadang ketika kita bilang totally surrender, berarti apakah Anda terus diam, pasrah, dia apa-apain, nggak membalas. Bukan begitu. Tapi inti sebenarnya dari sebuah Wu Wei, sebenarnya itu mungkin lebih difokuskan kepada effort mungkin ya. Effort double F ya. Kok sekarang saya jadi banyak lupa ya. Betul ya? Effort double F apa enggak? Ntar saya cek dulu. Ya, Wu Wei effort. Ya, betul double F. Ya, takutnya lupa. Ya, jadi effort ya, atau upaya atau usaha. Konsepnya adalah mungkin kita bisa mendalami Wu Wei ini karena ini sangat subtle ya, hati-hati dan memahami ini sama dengan seperti kita ini melakukan berlayar atau sailing bahasa Inggrisnya dengan mendayung, betul ya, mendayung atau rowing, benar ya, rowing, row your boat, ya benar, rowing. Oke.
Nah, apa bedanya berlayar dengan mendayung? Ya, perhatikan, berlayar dan mendayung sama-sama adalah sebuah action, betul? Jadi kalau kita mengatakan di mana ada Wu Wei itu adalah di sini. Wu Wei. Di sinilah Wu Wei. Ya, sedangkan yang non Wu Wei artinya kita memaksakan sebuah hasil itu disebut dengan force, ya, atau memaksakan, ya, adanya di sini. Inilah Wu Wei. Perhatikan, dua-duanya sama-sama melakukan action. Bukan duduk, ya. Jadi kenapa Anda mau berlayar? Kenapa Anda mendayung? Karena Anda ingin menuju dari titik A ke titik B, betul? Tujuannya sama. Anda menuju titik A, menuju ke titik B. Anda bisa lakukan dengan dua macam cara. Yang pertama adalah dengan cara berlayar. Yes. Anda berlayar menuju ke situ. Dan kemudian, atau Anda dengan cara mendayung. Kalau Anda berlayar, berarti sebenarnya effort-nya di sini adalah kecil. Karena itu kita disebut dengan effortless. Ya. Anda kalau belajar spiritual, dikatakan effortless. Nah, effortless itulah adalah mungkin terjemahan yang paling tepat untuk Wu Wei. Bukan non-action. Nah, non-action ini lebih ditujukan untuk diam. Ya, lebih bisa diartikan adalah pasif. Ya. Kalau kemudian kita malas, ya ini malas ya. Diam, pasrah yang artinya putus asa. Kalau saya lebih mengatakan, lebih tepatnya mungkin adalah effortless. Effortless berarti Anda berlayar tapi effortnya minim. Karena berlayar itu menggunakan angin. Tahu ya, kalau naik kapal kita berlayar, kita pakai angin, kita mengarahkan angin. Masih action itu. Tapi tenaga yang kita keluarkan jauh lebih simple atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau saya perginya mendayung. Jadi kapal saya nggak ada layarnya, saya mendayung. Sama-sama tujuan dari A ke B, sama-sama melakukan action. Sampai sini dulu bisa diikutin. Jadi dua-duanya tetap ada action, cuma bedanya adalah bagaimana cara Anda melakukan action itu. Ya, kalau action itu Anda lakukan dengan energi seminim mungkin, maka disebut dengan almost effortless, ya, effortlessly, dengan energi yang seminim mungkin, karena Anda mengikuti sebuah arus. Anda tidak melawan angin, Anda mengikuti arah angin, maka sekarang Anda menjalankan namanya Wu Wei. Jadi prinsip dari Wu Wei ini adalah mengikuti, follow, ya, accept, menerima, bukan melawan. Sedangkan kalau di sini yang mendayung Anda melawan, against, non-acceptance, Anda menolak. Ya, sehingga sekarang ketika Anda melakukan Wu Wei, ini adalah sifat alami kita. Dikatakan baik, ketika Anda mengikuti hukum alam, maka semuanya akan menjadi mudah dan menyenangkan. Anda bisa berlayar dengan lebih cepat dibandingkan dengan Anda mendayung. Ya, kenapa? Karena Anda tidak melawan alam semesta. Anda akan menjadi natural. Ketika Anda melakukan ini, natural. Sedangkan ketika Anda mencoba melawan, maka Anda sekarang jadi tidak natural lagi. Inilah prinsip dasar dari Wu Wei yang saya ketahui. Ya, Anda boleh setuju, boleh nggak setuju, tapi intinya adalah Wu Wei itu Anda perlu tetap menjadikan sebuah action. Dengan pemahaman seperti ini, Anda sekarang terjemahannya memang betul non-action. Action in non-action. Jadi adalah sebuah action, sebuah action di dalam ketidak-actionan. Itu sulit sekali menerjemahkannya secara harafiah karena ini ada sebuah konsep. Ini ada sebuah konsep yang mendalam sekali, yang subtle sekali untuk kita bicarakan, tapi di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran. Sekali lagi, gambaran. Anda harus merasakan sendiri baru bisa tahu. Ini cuma sekedar gambaran, tapi Anda renungkan ini, maka Anda akan tahu arahnya akan kemana. Ya, tujuan dari Wu Wei ini karena mengingatkan kepada kita, inilah jati diri kita sebenarnya. Inilah alam, sifat dari alam sebenarnya. Kembali ke alam. Jadi ketika Anda mengalami sebuah penderitaan, sebuah kesusahan, kesulitan, perjuangan, berarti itu tidak natural. Tentu saja pikiran Anda pasti akan berteriak.
Ya, nggak mungkin, nggak masuk akal karena pikiran memuja yang namanya perjuangan. Kalau film itu tidak penuh dengan kesulitan, dengan penderitaan, maka film itu jelek, boring. Hidup ini nggak menyenangkan, maka hidup ini harus penuh dengan penderitaan. Kalau Anda nggak menderita itu nggak bagus. Ya, Anda lihat buku sejarah atau Anda lihat buku biografi. Semua dalam buku biografi itu berlomba-lomba menampilkan penderitaan, menampilkan betapa susahnya saya mendapatkan ini semua, betul? Ya, jadi misalkan saya ini mau buat buku biografi nih, ya misalkan sekarang saya adalah milioner misalkan. Ya, misalkan sekarang saya memiliki aset misalkan 1 miliar US dollar atau 1 billion ya. Saya punya kekayaan 1 billion US dollar. Nah, ketika saya membuat biografi, maka saya akan menonjolkan sisi penderitaan saya. Saya akan menunjukkan pada pembaca saya betapa menderitanya saya dulu. Betapa jalan menuju ke 1 miliar ini sangat-sangat terjal, berkelok-kelok, penuh dengan duri, menangis darah dan segala macam. Ya, kalau tanpa itu semua, kalau ini semua nggak ada, maka nggak ada orang mau baca biografi saya. Nggak ada. Nggak ada, karena ceritanya ya dari kecil saya jadi anak orang kaya. Saya nggak pernah mengalami kesulitan hidup. Saya datang ke sini, bagi saya hidup aja fine-fine aja. Semua hidup adalah suatu hal yang membahagiakan bagi saya. Apapun yang diberikan oleh alam semesta adalah sebuah rezeki bagi saya. Kalau sekarang itu penderitaan, berarti saya tidak mengerti aja. Maka buku saya dipastikan biografi saya tidak akan laku. Tidak akan laku. Kenapa? Karena nggak seru ceritanya, nggak asik. Ya, sekarang Anda sudah tahu bahwa mind, pikiran kita, ini adalah pemuja penderitaan. Jadi kalau sekarang Anda mind oriented, maka Anda memuja penderitaan. Anda nggak akan percaya bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan kemudahan. Anda nggak percaya konsep berpikir Wu Wei sulit. Anda bilang konsep ini hanya bagus di layar aja. Konsep ini hanya bagus di seminar aja. Nggak ada faktanya dalam hidup. Hidup nggak semudah cocoknya Pak Irwan, ya kan? Betul? Ya, sulit Anda memahami ini karena Anda berpikir kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga kita punya, kita harus menangis darah, kita harus bekerja keras. Kalau Anda tidak keras dengan hidup ini, maka hiduplah yang akan keras dengan Anda. Ya, kalau Anda keras dengan hidup ini, maka hidup akan lunak pada. Tapi kalau Anda lunak pada diri sendiri, maka hidup akan keras bagi Anda. Jadi intinya adalah kita memuja yang namanya penderitaan. Semakin orang menderita, semakin filmnya semakin bagus. Main makin suka. Betul? Ya, jadi mendayunglah, kalau bisa mendayunglah lawan arus. Arusnya sangat keras sehingga Anda mendayungnya sampai titik darah terakhir, baru kemudian sampai finish. Oh, luar biasa. Padahal ada orang mencapai titik A ke titik B dengan cara berlayar. Bagi pikiran, berlayar itu nggak asik. Nggak banget gitu. Kok enak banget hidup saya ya? Nggak banget. Bagi dia, yang dia lihat adalah, ayo, perjuangan, kerja keras, setengah mati. Seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran. Padahal, kalau Anda mau mendalami prinsip dari Wu Wei, kita justru malah memuja-muja namanya kemudahan. Mungkinkah di dunia ini ada banyak kemudahan? Pikiran akan berkata seperti itu. Itu gak akan mungkin Anda temukan jawabannya kalau Anda masih pikirannya aktif. Tapi ketika pikirannya sudah non-aktif, barulah Anda mulai memahami, oh ini tuh yang dimaksud dengan Wu Wei. Oh ada toh ternyata realita seperti ini. Syaratnya cuma satu, Anda harus melepas dari identitas. Ya, perhatikan ya. Syaratnya adalah Anda harus melepas dari identitas. Identitas ini yang membuat adalah pikiran kita kan? Betul? Identitas Anda, ya, ini berisi dengan persepsi dan segala macam. Ini adalah mind, ya, ini adalah mind product. Karena itu Anda harus menjaga identitas, menjaga nama baik Anda, betul ya, identitas Anda. Mind product. Semakin mind in control, mind menjadikan fondasi Anda, semakin Anda semakin sulit untuk bahagia. Kenapa? Karena mind itu always want to get. Kenapa mind always kepengen dapat ini, dapat lagi, dapat everything? Karena mind selalu memuja penderitaan, betul? Ya, mind itu nggak suka ada yang namanya smooth. Ya, smooth itu artinya yang mulus, yang baik-baik saja. Nggak suka.
Ketika hidup kita baik-baik saja, kita mulai berharap, jangan-jangan sebentar lagi musibah mau datang nih. Jangan-jangan ada apa lagi nih. Ya, jadi bagi mind nggak suka. Mind always want to get something. Sehingga seperti rat race, nggak ada selesainya. Padahal Anda nggak tahu apa sebenarnya yang Anda inginkan. What do you want actually? Nggak tahu. Apa yang Anda inginkan itu berdasar dari mind, ya, apapun dipenuhi, pasti ada lagi. Betul? Saya kepengen BMW, Pak. Oke, kalau saya dapat BMW, maka saya akan bahagia. Saya cari BMW, saya kerja keras dapat BMW. Setelah dapat BMW, yakin nggak kepengen apa lagi? Oh, ada Maserati. Wah, tetangga saya beli Maserati. Masa saya nggak bisa? Saya trading saham, masa saya nggak bisa beli Maserati? Oke, dapatkan lagi. Ya, saya sedih punya BMW. Ya, main saham kok cuma BMW aja. Naikkan Maserati. Maserati dapat, bon ini. Terus, ini dapat. Terus, red race. We never stop. Kenapa? Karena dasar apa saya memikirkan ini, sumbernya dari mind. Dan mind adalah program untuk selalu apalagi what next. Boring saya. Kalau kita orang mengatakan boring saya, berarti itu adalah mind oriented. Boring itu tanda berarti mind tidak mendapatkan apa yang dia mau. Because mind always want to get. Dan get-nya ada di mana? Get-nya ada di outside. Ketika ada orang lain mengatakan bahwa semuanya sudah ada di dalam, bahwa apa yang Anda inginkan, kebahagiaan itu sudah ada di dalam, maka mind yang paling berteriak pertama kali, gak mungkin, gak masuk akal. Kebahagiaan itu adanya di luar. Dapatkan BMW dulu, lunasi utang kamu dulu, maka saya akan bahagia. Ada persyaratan. Betul? Ketika hidup kamu baik-baik saja, mind bilang, no, ini nggak benar ya, ada yang nggak benar. Kok hidup saya baik-baik saja ya? Hidup saya ini harus penuh problem. Hidup saya ini harus ruwet. Itu baru hidup. Kalau hidup saya smooth, baik-baik saja, nggak seru. That's mind oriented. Karena itu kata kuncinya, Anda tidak akan mungkin bisa memahami Wu Wei ini kalau tidak direnungkan. Apa yang saya terangkan di sini kita harus pelajari pakai pikiran. Yes, of course pakai pikiran, ya. Tapi video ini tujuannya adalah untuk membawa Anda mau merenungkan. Saya memberikan gambaran supaya Anda mau merenungkan. Karena tanpa direnungkan, kalau Anda beri logika, apalagi Anda berdebat, ya. Enggak, katanya itu sumbernya mana? Bapak ngomong seperti sumbernya mana? Dasarnya apa? Pernah sekolah di mana? Kalau Anda terus mengatakan seperti itu, terus nggak akan bisa maju. Kenapa? Karena Anda mind oriented. Kalau Anda ingin memahami Wu Wei, sebenarnya renungkan. Kontemplasi namanya. Hanya dengan itu. No mind. Ya, Anda melepas identitas, Anda melepas mind, barulah kemudian pemahaman akan muncul dengan sendirinya. Bisa paham ya? Jadi, pemahaman saya adalah melakukan effortless. Tentu saja pikiran Anda akan bertanya, mana mungkin Pak kita melakukan effortless? Ya, perhatikan konsep berlayar dan mendayung. Ya, jadi kata kuncinya adalah effortless, nomor 1. Nomor 2 adalah effortless ini akan membawa Anda menuju sifat yang natural. Yang natural. Sifat natural ini tidak bisa kita inginkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Semakin Anda ingin bersikap natural, semakin Anda tidak natural. Ya, perhatikan. Ingin ini adalah zonanya betul sekali. Betul sekali. Ingin ini adalah zonanya mind. Hanya mind yang kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Semakin banyak apa yang Anda inginkan, semakin Anda tidak bisa natural. Tidak bisa. Oke? Saya kasih contoh dengan cara kita bermain drama. Atau peran, ya. Oke? Saya sekarang adalah Irwan. Oke? Saya Irwan. Saya lalu kemudian disuruh sutradara memerankan sebagai siapa nih? Sebagai Pak Jokowi misalkan, oke? Saya disuruh peran sebagai Pak Jokowi, boleh ya? Semoga pemerintah Indonesia tidak sensitif. Ya, ini cuma sebagai contoh. Saya disuruh perankan sebagai Presiden Jokowi. Misalkan saya bikin main film, saya perankan sebagai Presiden Jokowi. Nah, perhatikan, saya bukan Jokowi, bukan. Ya, saya harus memainkan peran sebagai Jokowi. Maka apa yang terjadi? Ketika saya memainkan peran, maka saya nggak bisa, untuk memainkan ini secara natural, maka saya nggak bisa menginginkan ini, nggak bisa. Ya, saya nggak bisa menginginkan ini. Semakin saya menginginkan ini, semakin saya meniatkan semakin saya kepingin untuk jadi Jokowi, semakin saya kelihatan tidak natural. Dan ketika orang melihat itu, ya peserta yang melihat atau penonton yang melihat,
actingnya kok tidak natural ya. Actingnya kok seperti kesannya dibuat-buat. Ya, saya hanya bisa menjadi natural, ya, natural memenangkan Jokowi ketika saya menjadi Jokowi. Oke, kalau Jokowi terlalu parah, terlalu sulit ya. Oke, gini deh, saya memainkan peran sebagai orang kaya misalkan. Oke, saya tidak kaya. Saya orang miskin di sini. Tapi saya disuruh mainkan peran sebagai orang kaya. Bisa? Bisa. Semakin saya mengatakan saya ingin berperan sebagai orang kaya, semakin besar keinginan kamu, ya semakin besar keinginan saya. Ingin. Keinginan saya lebih besar daripada B-nya saya. Saya kepingin jadi orang kaya. Semakin saya kepingin jadi orang kaya, semakin acting saya menjadi tidak natural. Mulai saya pakai perhiasan berlebihan, baju yang saya pakai berlebihan, semuanya tidak natural. Kenapa? Karena dasarnya saya adalah orang miskin. Hanya orang miskin yang kepingin jadi orang kaya. Orang yang sudah kaya tidak kepingin jadi orang kaya. Saya ulang lagi. Hanya orang miskin yang kepingin jadi orang kaya. Orang yang sudah kaya tidak pernah kepingin jadi orang kaya. Betul ya? Hanya orang yang punya pasangan hanya orang yang tidak punya pasangan yang kepingin punya pasangan. Tapi orang yang sudah punya pasangan, maka dia tidak lagi kepingin punya pasangan. Hanya orang yang tidak punya mobil yang kepingin mobil. Ya, kepingin. Ya. Tapi orang yang sudah punya mobil tidak menginginkan mobil lagi. Perhatikan, itulah bedanya B. Kalau Anda tidak masuk dalam zona B, maka acting Anda sebagai orang kaya itu cuma peran yang tidak natural. Pikiran kita mengatakan bahwa kamu harus fokus ke keinginanmu. Tapi no mind, ya itulah Wu Wei, fokus ke B-nya. Fokus ke B. Dan ketika Anda fokus ke B, maka keinginan Anda sudah tidak lagi punya keinginan. B-nya, kata kuncinya ada di mana? Di B-nya. Itulah Wu Wei. Di B-nya. B itu kapan? At this right now. At this present moment. B-nya. Teman-teman bisa pahami ini? Ya. Sedangkan kalau kita ingin want-nya ini, kalau kita gambar want-nya ini ada di mana? Inilah di zona mind. Ini adalah ada di future. Besok ya, kalau saya sudah jago, saya akan bahagia. Besok ya, nanti ya, kapan-kapan ya, semua ada di future. Tapi kalau be at this right now, ketika Anda masih want something, itu Andanya tidak berada di now. Karena itu pikiran itu selalu ilusi. Ya, jadi apa ini? Pemuja pikiran nih. Pikiran itu selalu menciptakan sebuah keinginan yang berada di luar. Dan segala sesuatu yang di luar itu sebenarnya cuma ilusi. Ya kenapa? Karena kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena apa yang kamu inginkan itu sumbernya dari mana? Dari mind. Filosofinya begitu. Ya, boleh menginginkan sesuatu. Iya, kalau kamu menginginkan sesuatu sumbernya dari mind, maka kamu akan selalu always get. That's it. Anda dapatkan sesuatu, kurang lagi. Kurang sesuatu, kurang lagi. Terus. Tapi ketika Anda sudah masuk dalam zona punya keinginan, tapi keinginan Anda zonanya sudah bukan di mind, tapi zonanya di no mind, maka Anda akan menjadi B. Ketika Anda sudah masuk jadi B, maka tindakan Anda akan menjadi natural, betul? Ya, dan ketika Anda sudah menjadi natural, disitulah Anda bisa dilirik oleh semesta. Disitulah semesta mulai memperhatikan Anda, disitulah Anda mulai menjadi semesta mendukung. Seru ya. Oke. Inilah pemahaman tentang Wu Wei yang saya ketahui, yang saya pahami. Tentu saja teman-teman boleh tidak setuju, boleh berdebat, silakan, boleh whatever. Tapi intinya adalah Anda harus merenungkan ini. Kata kuncinya dari Wu Wei ini nomor 1 adalah di effortless-nya. Tetap ada effort, tapi effortless. Effortnya sedikit. Action tetap ada, sama seperti Anda lihat konsepnya berlayar dan mendayung. Wu Wei itu berlayar, tapi dia tetap bergerak. Cuma dia tidak melawan, dia menerima semuanya ini. Oke?
fokus pertama ada di effort. Dan perhatikan kalau Anda berlayar, ya, maka ada lagi konsep yang kedua adalah natural. Jadi nomor satu adalah effortless. Ketika Anda bisa memenuhi effortless, natural. Perhatikan ya, supaya bisa menuju ke sini Anda harus know mind. Saya tahu kalau Anda protes, pasti Anda pakai pikiran. Anda fokus ke mind, mana ada, Pak? Hidup tuh harus mendayung, nggak bisa pakai layar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin. Nggak bisa. Jadi konsep ini, Anda nggak salah loh ya. Saya nggak bilang Anda pakai mind Anda salah, enggak. Saya nggak bilang mind itu jelek, enggak. Ini harus ditegaskan. Enggak, mind hanya sebuah program. Tapi kita harus mengingatkan ulang, who am I? Apakah Anda adalah pikiran Anda? Kita harus mengingatkan ulang bahwa apapun yang didesain atau yang di-create atau diinginkan oleh mind, itu satu hal yang semu. Kenapa semu? Karena mind tidak tahu apa yang diinginkan. What do you really want? I don't know. Pokoknya semuanya segala sesuatu ada di luar, dan segala sesuatu yang di luar itu adalah semu. Oke, ya. Nomor satu adalah effortless. Perhatikan ya, effortless-nya tetap ada, tapi kita menggunakan effortless-nya. Supaya bisa memahami ini, Anda harus merenung. Nggak bisa dipaham, nggak bisa dilogika. Nomor dua, setelah effortless-nya Anda bisa dapatkan, barulah kemudian Anda bisa mendapatkan naturalnya. Ya, natural tidak bisa dicapai dengan cara menginginkan, nggak bisa. Ya, ketika Anda menginginkan berarti mind oriented. Anda masih dikendalikan oleh mind. Dasar berpikirnya adalah mind. Lalu solusinya apa? Ketika Anda mau menjadi natural, maka Anda harus be, menjadi saat ini. Dan ketika Anda sudah masuk zonanya be, itu tidak bisa dilakukan dengan cara want. Nggak bisa. Karena kalau Anda menginginkan, itu berarti di masa depan. Tapi kalau be, it is right now. Konsepnya be, gampang ya, adalah be tidak bisa diciptakan dengan cara permintaan. Nggak bisa. Simple question ya, kalau Anda sudah punya A, ya, hanya orang yang kepingin mendapatkan A adalah orang yang tidak punya, ya. Ini namanya berarti tidak punya. Ya. Hanya orang yang tidak punya A yang kepingin punya A. Itu rumusnya ya. Tetapi orang yang sudah punya A, ya, tidak mungkin kepingin A lagi. Karena itu B. Kalau Anda B, berarti Anda sudah punya. Kalau Anda kepingin, berarti Anda topiknya adalah di masa depan. Future. Betul? Tapi kalau Anda B, ini berada di now, adanya di present moment. At this right now. Present moment. Sehingga kalau Anda di future masih kepingin ini, kepingin itu, maka Anda akan merasakan lack, kekurangan. Sedangkan kalau Anda merasa di sini, maka Anda sudah jadi abundance. Menarik? Ya, saya nggak tambah-tambah lagi. Ini konsepnya masih cukup panjang, ya. Tapi saya rasa itu dulu aja. Fokus pada effortless dan be-nya. Kalau Anda bisa memahami ini, bisa merenungkan ini, ya, sharingkan jangan lupa, maka Anda akan bisa mengetahui sebuah rahasia dalam manifestasi yang sangat luar biasa. Yaitu dengan melakukan manifestasi sangat effortlessly dan be. Tentu saja ini ada sebuah manifestasi yang conscious manifestasi, yang manifestasi dengan penuh kesadaran, sehingga ini berbeda dengan manifestasi yang dilakukan oleh mind. Sekali lagi, mind, ya, fokusnya adalah satu hal yang sifatnya ilusi. Karena mind always want to get, dan mind itu nggak tahu apa yang dia inginkan. Dan ingat time frame-nya di future. Besok ya, saya kepingin A, kepingin B, kapan-kapan saya akan ke situ, kapan-kapan saya gitu. Berarti Anda masih dalam tahap mind. Dan kalau Anda menggunakan mind, bisa tercapai? Bisa. Tapi dengan cara, yaitu tadi, karena mind memuja penderitaan, maka jalan yang Anda tempuh pun juga penuh dengan lika-liku, penuh dengan air mata darah, penuh dengan penderitaan, sama seperti Anda mendayung kapal yang penuh dengan effort. Tapi kalau Anda sudah mencarinya dari zona no mind, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan smooth. Ya, tentu saja karena zonanya no mind, pasti harus tidak masuk akal. Jadi kalau pikiran Anda berteriak, nggak masuk akal, ya nggak apa-apa, Anda benar. Ya, Anda benar, berarti Anda masih mind oriented. Ya, kalau Anda berani masuk beyond the mind, Anda berani masuk di situ, maka Anda akan punya sebuah pemahaman. Anda bisa masuk dalam dunia ini, baru memahami bahwa, oh, ternyata ada ya dunia seperti ini.
dunia yang selama ini mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Oke, itu aja saya sampaikan teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat. Ini adalah konsep tentang Wu Wei yang mungkin selama ini penuh dengan subtle. Tentu saja penjelasan saya bisa salah, renungkan. Ya, renungkan dan renungkan. Saya tunggu pendapat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.